Pernah kepikiran gak sih, kenapa ya Singapura yang dulu dijajah Inggris sekarang jadi negara maju, sementara Indonesia, bekas jajahan Belanda, kok kayaknya masih terus berjuang sama tantangan ekonomi? Nah, perbandingan yang kontras ini memicu satu pertanyaan besar yang menarik banget buat kita bahas. Oke, jadi pertanyaannya gini, apa benar ada penjajahan yang lebih baik dari yang lain? Apa beberapa penjajah itu ninggalin warisan yang lebih menguntungkan buat negara jajahannya? Yuk kita coba cari tahu jawabannya bareng-bareng. Coba deh lihat data awal ini. Di satu sisi ada Singapura, negara maju, PDB per kapitanya tinggi banget. Di sisi lain, ada Indonesia, yang menurut sumber kita masih butuh jutaan lapangan pekerjaan. Jomplang banget kan? Nah, perbedaan inilah yang bikin orang curiga. Jangan-jangan cara Inggris menjajah itu punya dampak yang beda. Sekarang, kita coba lihat dari satu sisi dulu ya. Kita dengerin argumen dari mereka yang percaya sama gagasan ini. Apa aja sih warisan Inggris yang dianggap jadi fondasi kesuksesan buat bekas negara jajahannya? Nah, para pendukung argumen ini nunjukin beberapa peninggalan kunci. Katanya, Inggris itu nerapin sistem perdagangan bebas, jadi penduduk lokal bisa ikutan berpartisipasi. Terus mereka juga bangun pelabuhan-pelabuhan raksasa buat perdagangan global, nggak kayak penjajah lain yang cenderung ngorotin semua keuntungan buat diri sendiri. Plus mereka juga bangun struktur pemerintahan, hukum, dan pendidikan modern dari nol. Jadi, poin utamanya gini, semua kerangka kerja ini, pemerintahan yang rapi, sistem hukum yang jelas, dan infrastruktur perdagangan, itu dianggap kayak ngasih modal awal gitu buat negara-negara ini setelah merdeka. Sebuah fondasi yang bikin mereka jadi lebih gampang diatur dan lebih cepat berkembang. Eits, tunggu dulu. Ceritanya kok kayaknya terlalu mulus ya? Terlalu sempurna nggak sih? Apa benar sesimpel itu? Apa jangan-jangan ini cuma setengah dari cerita besarnya? Yuk kita coba buka sisi yang lain. Oke, sekarang kita balik koinnya. Soalnya, di balik beberapa kisah sukses tadi, ada cerita kehancuran yang luar biasa parah di belahan dunia lain yang juga pernah dikuasai sama Inggris. Kita mulai dari benua Afrika deh. Kalau emang teori warisan baik itu benar, harusnya negara-negara Afrika bekas jajahan Inggris juga ikutan maju pesat dong, ya kan? Kenyataannya, jauh panggang dari api. Di Afrika, Inggris itu sengaja banget memecah belah wilayah, nggak peduli lagi sama batas suku atau agama. Tujuannya, biar lebih gampang dikontrol. Akibatnya, konflik berdarah di mana-mana, antar saudara yang tadinya hidup damai. Ekonomi mereka juga sengaja dibuat cuma buat satu tujuan, ngirim bahan mentah ke Inggris, yang bikin rakyatnya kejebak dalam kemiskinan dan kelaparan. Dan ini fakta yang paling bikin kaget. Perekonomian di banyak wilayah Afrika itu bukannya maju, malah mundur drastis. Sumber kita bahkan nyebutin kalau pendapatan negara di era itu pernah sampai minus. Ini jelas bukan fondasi kesuksesan, ini resep menuju kehancuran total. Sekarang kita geser ke India, sebuah peradaban kuno dengan cerita yang beda, tapi sama tragisnya. Nah, di sini Inggris nggak bisa dibilang membangun dari nol, soalnya mereka datang ke wilayah yang emang udah sangat mapan. Apa yang terjadi di India itu benar-benar tragedi buatan manusia. Coba bayangin, petani dipaksa nanam kapas buat pabrik tekstil di Inggris, bukannya bahan pangan buat rakyatnya sendiri. Pas krisis pangan melanda, Inggris bukannya ngebantu, malah terus-terusan ekspor makanan dari India demi keuntungan. Akibatnya, ratusan juga jiwa tewas karena kelaparan. Dan kutipan di slide ini benar-benar merangkum semuanya. India, peradaban yang dulunya salah satu raksasa ekonomi dunia, ditinggalkan dalam keadaan hancur lebur dan lemah setelah dijajah. Ini jelas banget bukan sebuah kisah sukses. Terakhir, mari kita lihat kasus Australia. Di sini, narasi membangun dari nol emang kedengarannya pas, tapi kita harus tanya, harganya berapa? Harganya dibayar dengan nyawa dan jiwa penduduk aslinya. Mereka diusir dari tanah leluhur mereka. Ratusan ribu anak pribumi aborigin diculik dan dipisahkan paksa dari keluarga mereka, yang menciptakan trauma antar generasi yang dalam banget. Identitas dan budaya mereka dihancurkan secara sistematis. Oke, setelah kita lihat semua bukti ini dari Singapura, Afrika, India, sampai Australia, kita bisa mulai narik sebuah kesimpulan. Sebuah kebenaran yang mungkin gak nyaman, tapi sebenarnya sangat sederhana. Apapun metodenya, mau itu membangun dari nol atau mengatur penguasa lokal, tujuan akhir kolonialisme itu nggak pernah berubah, mengontrol dan mengeruk sumber daya, baik alam maupun manusianya, demi keuntungan negara penjajah. Titik. Jadi, kesimpulannya jadi sangat jelas. Nggak ada itu yang namanya penjajahan yang lebih baik atau lebih mending. Konsep itu sendiri mustahil, karena pada dasarnya kolonialisme adalah sistem eksploitasi. Tapi, ceritanya nggak berhenti pas kemerdekaan diraih.
Warisan penjajahan itu ninggalin bekas luka yang dalam, dan beberapa di antaranya justru nggak kelihatan oleh mata. Mungkin ya, luka yang paling berbahaya itu bukanlah ekonomi yang hancur atau infrastruktur yang tertinggal, tapi luka yang tertanam di pola pikir kita. Ini yang disebut penjajahan mental, sebuah kondisi di mana kita secara nggak sadar merasa inferior atau menganggap budaya dan cara pandang penjajah itu lebih superior daripada milik kita sendiri. Dan inilah pertanyaan terakhir dari sumber kita, sebuah refleksi buat kita semua. Setelah kita bebas dari belenggu fisik, apakah pikiran kita juga udah benar-benar merdeka? Atau jangan-jangan tanpa sadar, kita masih mengadopsi standar mereka, memandang rendah diri sendiri, dan terjebak dalam pola pikir yang diwariskan? Sebuah pertanyaan penting buat kita jawab saat melangkah maju sebagai bangsa yang berdaulat.